Iya, halo adik-adik. Gimana nih 1 minggu ini? Udah ada yang baca kitab suci belum nih? Masih inget gak pertemuan kemarin tuh kita bahas apa? Ayo, kalau nggak inget, ayo dibuka videonya yang kemarin, dibuka dulu dong. Nah, kali ini kakak kayaknya sendiri ya, tapi ada bintang tamu nih. Penasaran nggak? Penasaran ya? Kita panggil aja nih ya. Silakan masuk. Udah pada kenal belum nih? Ayo suster, kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Hai. Nah, kita perkenalan dulu nih. Siapa tahu adik-adik di rumah belum kenal nih sama susternya. Yuk kita perkenalan dulu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Suster Devita PIJ dari Kongregasi Sang Timur. Sekarang berkaryanya di Komunitas Sentul. Terima kasih. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Suster Teresita FCH dari Kongregasi FCH, pusatnya di Palembang. Sekarang Suster tinggal di Yogyakarta, tepatnya di Taman Siswa. Halo, nama saya Suster Clara Vita PIJ, biasa dipanggil Suster Vita karena kalau Clara Vita terlalu panjang ya, Suster Vita. Nah, Suster tinggal di Komunitas Sentul dekat pasar. Kalau ada adik-adik mau belanja, boleh mampir kok. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Suster Fidelia dari Kongregasi Karitas. Nah, tinggalnya di Jalan Taman Siswa. Dah. Nah, kira-kira Suster Vita, hari ini temanya apa suster? Temanya mau tahu nggak sih? Ayo, mau tahu nggak? Tahu ya. Nah, temanya pada sore hari ini adalah Aku Solider dengan Sesama. Solider dengan sesama. Kira-kira artinya apa sih suster? Nah, aku solider dengan sesama karena adik-adik sekarang kan pandemi. Jadi kita tidak bisa keluar kemana-mana, harus tetap di rumah ya. Jangan lupa harus tetap di rumah. Nah, artinya begini mas. Solider berbagi waktu, misalnya bagi waktu untuk menjaga adik, membantu belajar adik, atau misalnya kalau papa atau mama baru pulang kerja, bagi waktu dong untuk papa mama, ambilkan air minum 1 gelas atau teh panas, atau bisa jadi bagi waktu merapikan tempat tidur, jadi tidak hanya main game terus. Nah, seperti itu. Oke suster. Nah, kalau gitu terus pertemuan kali ini kita mau ngapain aja ya suster Fidel? Mau ngapain kita pertemuan BKSN yang kedua ini? Nah, banyak kegiatan yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan bacaan dari kitab suci. Kan bulan kitab suci kan? Kedua, kita akan mendengarkan cerita. Ketiga, kita akan bermain sambil berkreasi. Keempat, kita akan bernyanyi dan berdoa gitu. Nah, kalau gitu untuk memulai pertemuan kali ini kita harus mengawalinya dengan berapa yo? Berapa? Ayo Berdoa dulu. berdoa. Nah. Benar sekali. Untuk itu adik-adik, ayo kita berdoa dulu. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pendalaman kitab suci, marilah kita berdoa sambil bernyanyi. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu di dalam permenungan kami di dalam bulan kitab suci ini. Semoga Engkau menyertai kami untuk mendalami sabda-Mu dan kami mampu untuk merenungkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Ini semua kami aturkan kepadamu Tuhan, Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kalau sekolah minggu itu pasti ada gerak dan lagu. Nah, kali ini Mas Gilang dan suster-suster bakal ngajak adik-adik buat nyanyi dan gerak bareng. Nah, kira-kira lagunya hari ini apa ya, suster? Ayo, Pak. Tahu nggak, suster? Baca kitab suci mungkin ya? Nah, karena kita merayakan bulan kitab suci nasional, kita bakal menyanyikan sambil gerak lagu baca kitab suci. Udah pada tahu belum, suster, gerakannya? Udah. Udah belum? Udah. Mana suaranya dong? Udah lupa. Nah, kalau di gerakannya itu, nah, sambil kita belajar sama-sama ya adik-adik. Nah, pertama adalah baca kitab suci. Baca kitab suci itu gerakannya gimana, suster? Nah, baca kitab suci. Lalu doa tiap hari. Terus habis itu apa, suster? Kalau mau tumbuh. Selain kalau mau tumbuh, apa lagi, suster? Berkat. Berkat. Nah, satu lagi, suster, selain berkat apa, suster? Damai. 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 Yang terakhir, glory, haleluya. Nah, udah pada bisa belum, suster? Sudah. Nah, adik-adik juga pasti udah bisa toh? Boleh ajak mama, papanya, adik kakaknya di rumah. Nah, kalau gitu berarti kita mulai aja nih, suster ya. Siap, suster? Siap. Siap. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam perjalanan, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit dan dalam perjalanan dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Halo adik-adik Tia yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Pasti sangat luar biasa ya. Ada yang udah kangen ngumpul di gereja nggak? Oh, semua pada kangen ya ngumpul di gereja. Sama suster dan para pendamping Tia juga kangen kita ngumpul sekolah minggu di gereja. Namun apa boleh buat, keadaan nggak apa-apa. Semoga kita segera nanti boleh kumpul bareng di gereja supaya bisa bertemu dengan suster, bertemu dengan pendamping Tia, dan bertemu dengan teman-teman untuk bernyanyi dan bermain bersama memuji Tuhan. Adik-adik masih ingat nggak dengan suster? Oh, benar sekali. Nama suster adalah Suster Valen. Nah, hari ini suster akan menceritakan tentang kitab suci yang barusan kita dengar adik-adik, tentang penghakiman terakhir. Sip, bagus, benar banget. Nah, sebelum kita membahas tentang penghakiman terakhir, kita akan bercerita atau membahas tentang kambing dan domba. Yeay, kita bahas kambing dan domba dulu. Suster mau tanya nih, ada nggak yang kenal dengan kambing? Ayo, siapa yang kenal dengan kambing? Coba diangkat tangannya. Oh, semua pada kenal kambing ya. Bagus adik-adik, gimana coba suara kambing? Nah, benar sekali. Kambing memang suaranya embek-embek ya. Iya, benar sekali. Adik-adik pernah lihat nggak kambing itu kakinya berapa? Bagus, 4. Kemudian kambing itu juga punya apa? Yang di kepalanya 2 kayak gini? Betul, tanduk. Nah, sekarang suster mau tanya lagi.
Pernah nggak adik-adik perhatikan bahwa kambing itu lehernya diikat dengan tali? Ada nggak yang lihat? Bener kan? Kambing-kambing biasanya lehernya diikat dengan tali kan adik-adik? Nah, kenapa ya? Kok kambing itu lehernya diikat dengan tali? Ada yang tahu nggak? Ayo coba diangkat tangannya. Siapa yang tahu? Bener, supaya kambingnya itu nggak lari-lari, pergi ke tempat-tempat yang nanti bisa hilang. Pokoknya kalau kambingnya itu nggak diikat, dia nanti bisa hilang atau bisa makan tanaman orang lain. Adik-adik pernah lihat nggak kambing itu lepas dari talinya, kemudian dia pergi ke sana kemari, makan tanaman orang lain, makan tanaman para petani. Akhirnya pemilik kambingnya itu jadi bingung nyari kambingnya di mana ya. Sedih lagi, kambingnya itu bisa nandukin orang yang lewat. Percaya nggak? Ada loh video nih, ntar suster kasih tunjuk. Nih, lihat videonya nih. Kambingnya itu mengganggu orang yang jalan kaki di jalan raya atau di jalan-jalan lain kalau tali pengikat di lehernya itu lepas. Nah, maka kita bisa tahu dong, ternyata kambing ini harus diikat karena dia itu suka berjalan sesuka hatinya. Dia kalau nggak diikat, dia akan berjalan kemana aja dia mau. Dia itu agak keras kepala ya kambingnya. Nah, tapi berbeda dengan domba adik-adik. Tadi kita bahas kambing ya, udah tahu ya. Kambing itu diikat karena dia itu suka berjalan kemana dia mau. Sekarang kita bahas tentang domba nih. Kalau domba ada yang pernah lihat nggak adik-adik? Ayo, siapa yang pernah lihat domba? Coba tangannya diangkat. Oh, belum pernah ya? Beberapa ada yang belum pernah ya? Nggak apa-apa, suster juga belum pernah lihat langsung. Suster baru lihat di internet. Suster lihat di YouTube. Tapi adik-adik ada yang pernah lihat Sound the Sheep? Nah, mirip kayak gitu. Tapi Sound the Sheep itu domba yang kartun. Nah, kalau domba beneran itu mirip-mirip Sound the Sheep. Kalau domba itu suaranya itu juga sama dengan kambing, hampir sama, embek-embek, tapi dia lebih kecil, lebih lembut suaranya. Kemudian domba itu juga dia itu mudah diatur. Kebanyakan domba tidak diikat. Pada umumnya domba itu, kalau penggembala domba itu dombanya banyak, mereka nggak diikat. Pemilik dombanya itu mengarahkan mereka untuk pergi ke suatu padang rumput, kemudian disuruh makan. Nanti mereka nggak diikat, mereka akan di situ-situ aja. Kemudian mereka digiring pulang, masuk kandang, kayak gitu. Mereka nggak nakal, mereka nggak mau mengganggu orang yang lewat di jalan raya, kemudian nanduk-nanduk kayak tadi si kambing. Nah, jadi kita bisa bedakan kambing dan domba. Kambing itu cenderung susah diatur. Dia berjalan sesuka hatinya, maka harus diikat. Namun kalau domba, dia itu lebih mudah diatur. Dia mendengarkan suara pemiliknya. Kalau pemiliknya bilang belok kanan, maka mereka akan belok kanan. Kalau disuruh belok kiri, mereka akan belok kiri. Kalau disuruh makan, mereka akan makan. Tapi kalau disuruh tidur, mereka juga akan tidur. Nah, jadi domba itu dia patuh kepada pemiliknya. Kalau kambing harus diikat, ditarik. Begitu adik-adik. Nah, tadi dalam Injil ada yang dengar nggak? Kalau Tuhan Yesus bilang di penghakiman terakhir nanti, manusia, kita-kita ini akan dipisah-pisah nih. Mana ya anak pia yang kayak kambing ditaruh ke kiri, mana ya anak pia yang mirip dengan domba ditaruh ke kanan. Bukan mirip bentuk badannya ya, tapi sifatnya, yaitu siapa yang patuh dan mendengarkan Tuhan ditaruh ke kanan, tapi yang nakal-nakal ditaruh sebelah kiri. Nah, oleh karena itu adik-adik, suster mau kasih tahu nih, kalau kita
anak-anak Tia harus semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita pasti ingin dikelompokkan menjadi anak baik, kan? Siapa sih yang nggak mau dikelompokkan menjadi anak baik? Kita kan juga anak-anak baik, maka kita nggak boleh meniru-niru anak-anak nakal. Kita nggak boleh belajar nakal. Kita harus tetap mempertahankan kebaikan kita, adik-adik. Bagaimana ya caranya supaya kita tetap menjadi anak baik dan digolongkan menjadi domba yang baik? Caranya adalah kalau kita mempunyai teman yang dia kekurangan makanan atau siapapun itu yang kekurangan kebutuhan hidup, contohnya dia belum makan, belum minum, kita harus mau memberikan sedekah. Atau ada teman-teman kita yang mau meminjam sesuatu dari kita karena dia tidak punya, kita harus mau berbagi. Atau di rumah kita punya adik atau kita punya kakak, dia mau pinjam mainan kita, kita harus mau berbagi. Dan kita juga harus taat kepada Tuhan melalui orang tua kita, karena Tuhan sebagai gembala kita diwakili oleh orang tua kita, adik-adik. Jadi kalau orang tua kita suruh makan, kita harus bagus, kita harus makan. Kalau orang tua kita suruh belajar, kita harus benar sekali, kita harus belajar. Kalau orang tua kita suruh tidur, kita harus benar sekali, kita juga harus tidur. Jadi kalau orang tua kita itu pasti mengajarkan kita yang baik, adik-adik, maka kita harus taat kepada orang tua kita, sehingga kalau Tuhan nanti datang, kita akan dikelompokkan ke kelompok seperti domba, yaitu anak-anak baik kesayangan Tuhan. Jadi begitu ya adik-adik, ceritanya hari ini. Pesannya adalah ingat, kita harus tetap menjadi anak yang baik, seperti contohnya sikapnya domba, benar. Kita harus taat kepada orang tua, satu. Dan yang kedua, kita harus baik kepada semua orang. Begitu ya adik-adik? Sudah jelas ya? Bagus sekali. Kalau begitu, Suster sudahin dulu cerita tentang hari ini. Sampai berjumpa lagi di cerita-cerita berikutnya terkait dengan kitab suci, adik-adik. Selamat berhari Minggu. Dadah. Nah, adik-adik, kira-kira kita mau ngapain nih ya, Suster? Kita mau ngapain nih? Ayo Mas. Kalau sekolah minggu itu pasti ada yang namanya kreativitas, Suster. Nah, itu benar sekali. Kira-kira kita mau buat apa ya, Suster, hari ini? Kalau didengar dari bacaan tadi yang baru kita dengar dan dibacakan oleh Suster, ada kata domba, Mas. Domba, Suster? Iya, domba. Nah, Yesus itu mengumpulkan domba dan kambing, memilah domba dan kambing. Nah, kita memegang Domba? Benar sekali. Kira-kira bahan-bahannya apa aja, Suster? Nah, bahan-bahannya itu ada kertas, kita mau pakai buffalo atau pakai es juga boleh. Terus ada gunting, lem, pensil warna untuk menggambar domba nanti, spidol. Nah, contohnya yang sudah jadi nih, Suster sudah buat. Tapi jangan khawatir, Suster akan menunjukkan cara membuatnya. Terus seperti ini. Tapi nanti akan Suster tunjukkan bagaimana caranya, oke? Terbalik ternyata dombanya. Seperti ini. Nah, itu Mas. Gimana nih, Suster? Langsung mulai aja nih, Suster. Boleh? Baik, adik-adik, bisa kita langsung mulai? Sudah siap semua bahannya? Seperti yang Suster bacakan tadi. Nah, kalau sudah siap, kita akan mulai, oke? Oke adik-adik, Mas, Ya. saya juga butuh teman nggak, Mas? Boleh, Saya Suster. panggil satu teman saya dong. 5 juga boleh loh, Suster. Oh, 5 juga boleh? Boleh, satu komunitas boleh. Satu aja Mas ya. Suster Devi. Suster Devi. Ya. Baik.
Teman-teman, adik-adik yang ada di rumah semua, kita pertama akan membuat kotak terlebih dahulu ya. Ini kertasnya bisa buffalo atau bisa HPS, apa aja yang ada di rumah boleh digunakan. Nah, setelah itu kita akan lipat bentuk segi supaya jadi kotak segi 4 nanti nih. Jadinya seperti ini ya, udah dilipat bagi 4, 1, 2, 3, 4. Nah. Oke, terus kita buka. Mulai kita bentukkan jadi kotak. Nah, setelah itu kita lem. Pakai apa aja bendanya ya, tidak harus yang resmi. Apa yang ada di dekat adik-adik boleh digunakan. Yang penting bisa. Boleh minta bantuan mama, papa, kakak, adik atau siapa saja ya. Opa oma kalau bisa membuat juga boleh, bantu cucunya. Kalau panggil suster ke rumah, bantuin, boleh nggak suster? Boleh. Boleh. Nah, jadi kotak. Tapi ini kotaknya masih bolong, jadi kita harus buat bawahnya dulu. Nah, ini tadi kan kita sudah lipat ya. Sekarang kita tekuk deh ke dalam. Oh, belum lengket. Tekuk. Kalau misalnya suster di rumah ada kotak bekas susu adik, boleh bekas susu adik juga kalau boleh. kardus gitu boleh suster? Oh boleh. Pokoknya barang-barang bekas tidak perlu harus beli yang mahal-mahal. Ya, kita menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah boleh. Bertanya apa lagi Mas? Boleh kok. Tanya apa lagi? Sambil membuat boleh kok sambil ditanyain. Adik-adik di rumah ada yang mau tanya enggak? Boleh nih lewat komen di bawah sini ya. Jadinya kayak gini ya suster ya? Iya, jadinya kayak gitu. Iya, ada tulisannya. Habis itu boleh dihias nggak suster? Boleh. Dikasih manik-manik, Ya gambar-gambar. boleh, mau dikasih foto juga boleh. Nah, namanya ini kotak kebaikan karena nanti adik-adik akan menuliskan kebaikan-kebaikan yang akan adik-adik lakukan satu pekan ke depan ataupun seterusnya ya. Oke, nah jadi deh kotaknya. Setelah itu, nah supaya karena sekarang bulan kitab suci, kita akan menuliskan satu ayat kitab suci di kotak ini biar semakin mantap. Niat-niatnya itu kita masukkan di dalam nih. Nah, pakai ini saja ya. Oke, nah, pakai ini saja, yang lainnya belum lengket. Nah, setelah itu kita akan membuat satu ayat kitab suci, kita tulis, tempelkan di kotak ini supaya lebih mantap deh. Lebih ingat. Oh, kemarin itu suster baca ayat ini. Nah, harus ditempelkan di situ. Boleh buat bentuk apapun, mau bentuk awan atau hati atau bunga boleh. Nah sekarang suster mau bentuk hati aja deh ya Mas ya. Boleh, boleh. Ayatnya kira-kira apa ya suster? Nah setelah itu sudah jadi, kita tuliskan ayatnya, ayat-ayat kitab suci udah selesai. Terus kita lihat, tempelkan di kotak ini dan jadi deh kotaknya. Ayatnya yang suster ambil, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Mas, tahu nggak aku siapa? Aku. Aku yang dimaksudkan dalam kitab suci anak-anak, aku adalah Yesus sendiri. Nah, kita
kita kan mau buat baik untuk Yesus juga ya. Nah, caranya kita nanti akan menggambar domba. Nah, di domba itu akan kita tulis misalnya membantu adik belajar. Terus kita masukkan di dalam kotak. Oh, kotak ini sudah ada satu hal baik. Terus kita mau lagi melakukan satu lagi. Kita buat, masukkan lagi seperti itu. Kita kumpulkan satu hari itu kira-kira kita buat berapa kali kebaikan ya adik-adik, malam dilihat. Ya ternyata aku udah buat baik 4 kali suster. Wah, sangat luar biasa. Misalnya ngasih minum papa atau mama, bantu adik belajar, terus bantu cuci piring. Nah seperti itu, terus dimasukkan di kotak ini. Oke, terus malam dihitung bersama papa mama yang ada di rumah. Kira-kira saya sudah buat kebaikan berapa kali ya untuk Tuhan Yesus melalui papa mama, kakak, adik, opa, oma, siapa saja yang di rumah. Nah begitu mas. Nah sekarang Suster Devi silakan menggambar domba. Baik teman-teman, seperti yang Suster Tita tadi yang sudah menjelaskan bahwa kita akan membuat seperti ini ya. Suster akan ngajarin teman-teman gimana cara menggambar domba dan bagaimana menulis kebaikannya. Kenapa harus domba sih suster? Kenapa nggak gajah, harimau, apa cicak gitu loh suster? Nah kalau domba, masih ingat nggak sih mas? Yang di dalam kitab suci tadi kan baru dibacain juga. Nah domba itu punya keunikan, domba itu lemah lembut, baik. Nah dalam Ekaristi juga, adik-adik sudah ikut misa kan? Sudah sering ikut misa, ikut papa mama gitu. Di sekolah minggu pasti diajari juga kan? Nah itu juga sering digunakan dalam perayaan Ekaristi. Maka pada kesempatan ini kita memilih menggambar domba mas. Gitu. Oh, jadi udah pada tahu ya adik-adik kenapa harus domba? Padahal aku senengnya itu loh suster, mobil-mobilan, transformer, gitu-gitu ya. Nah karena kita sekarang dalam rangka kitab suci mas. Ya adik-adik ya, karena sekarang kita dalam rangka bulan kitab suci, jadi kita mau belajar dari Yesus juga. Nah, Suster Devi lagi gambar badannya. Wah, dombanya gendut. Kayak menggambar, kayak Mas Gilang. Matanya 2, Telinganya 1, salah 2. kakinya 3 suster. Kok warnanya hitam putih sih suster? Kalau aku mau kasih warna pink gitu, boleh nggak suster? Boleh. Kan dombanya warna putih. Ya kan adik-adik, siapa yang belum pernah lihat domba ayo? Kalau belum pernah lihat di YouTube. Cari domba. Kayak gini suster. Kan nggak ada domba pink. Iya benar sekali. Dombanya lucu ya. Bang. Cara bikinnya gimana ya suster? Nah kalau mau tahu cara buatnya, nanti datanglah ke tempat suster, pasti suster ajari deh. Tapi kan lagi corona gini suster. Iya nanti setelah corona mas. Wah, udah mau jadi gambar dombanya. Nah dombanya ada di tengah rumput lagi. Kalau udah digambar terus diapain suster? Tulisinya, ya diwarnai dulu, benar sekali suster lupa. Setelah itu tulisi hal-hal baik atau niat atau apa ya? Itulah hal-hal baik ya. Kayak membantu orang tua, gitu ya suster. Membantu adik. Jadi setiap kali kita melakukan kebaikan boleh ditulis biar malam bisa dihitung loh mas. Kita bisa tahu, oh ternyata saya hari ini sudah 10 kali melakukan kebaikan. Wow, luar biasa ya. Betapa cintanya kita sama Tuhan, sama Yesus. Coba dicontohin suster, ditulis kebaikan hari ini suster. Kebaikan kita hari ini apa suster? Suster Devi, kebaikan Suster Devi hari ini apa ya? Pasti bantu mama menyapu ya? Ya itu salah satunya. Terus merapikan tempat tidur.
biar membantu mama. Mama kan udah nyiapin makan untuk kita. Jadi kita mau bantu mama rapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Kalau udah selesai ditulis diapain? Dimasukin di kotak kebaikan itu. Nah, tandanya aku udah melakukan kebaikan hari ini. Sudah 1. Nah, jadi setelah itu saya masukkan. Tapi bukan hanya kalau kita tidak melakukan, maka jangan dimasukkan di kotak ini. Nah, kita harus melakukan dulu seperti itu ya. Oh, hari ini aku melakukan kebaikan merapikan tempat tidur. Tulis, aku masukkan. Taruh di depan meja belajar boleh, biar supaya bisa dihitung. Ya, seperti itu ya. Oke, teman-teman. Nah, kalau udah beraktivitas, terus kita ngapain lagi? Penasaran? Ngapain ya? Makanya ikutin terus ya. Nah, adik-adik, kalau tadi udah ada lagu pembuka, berarti ada lagu penutup. Nah, lagu penutup kali ini apa ya, Suster? Ada yang tahu nggak, Suster? Apa ya? Tadi sih dengar-dengar jalan serta Yesus. Nah, jalan serta Yesus. Nah, kalau biasanya di sekolah minggu itu, Suster, buat adik-adik yang masih inget ini, jalan serta Yesus itu kita bikin kereta-keretaan, Suster. benar sekali, Mas. Nah, tapi ada yang beda nih, Suster. Setiap kata jalan itu langsung balik arah. Pasti bisa kan? Nah, adik-adik yang di rumah boleh ajak mama, papa, adik, kakak, nenek, tante yang ada di rumah pokoknya ya. Oke? Nah, bisa kan, Suster? Bisa. Yuk, kita mulai deh, Suster. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Udah sampai belum nih, Suster? Tadi dari awal kita udah ada pembukaan, udah ada nyanyian, udah ada doa, udah ada kitab suci, ada kreativitas. Nah, sayang sekali, Suster. Tapi tenang, ini bukan akhir dari segala. Kita harus pamitan nih sama adik-adik di rumah. Tapi sebelumnya ada info nih. Jreng. Adik-adik, dalam rangka bulan kitab suci nasional, nah minggu ini kita ada challenge nih buat adik-adik. Kita mau buat challenge, adik-adik buat video pakai lagu baca kitab suci. Karena bulan kitab suci nasional, adik-adik diminta
kita membuat video gerakan untuk lagu baca kitab suci, sekreativitas mungkin. Nah, terus kalau udah buat videonya gimana terus? Nah, setelah buat videonya terus diupload di Instagram. Di Instagram lalu di tag ke Piut Pia Bintara. Nah, jangan lupa ya. Siapa yang menang pasti bakal dapat hadiahnya nih dari Piut Pia Bintara. Jangan lupa tonton lagi video kita minggu depan. Kita say hi dulu sama adik-adik. Suster, dadah. Adik-adik Pia yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan kitab suci, mendengarkan cerita, bergembira, bermain bersama. Nah, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa sambil bernyanyi. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menemani kami dalam acara kami pada hari ini. Semoga kami segera dapat berkumpul di gereja-Mu, dan semoga kami menjadi anak-anak yang baik seperti domba-domba-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam